Suara jeritan Yara, Aksa langsung berjalan dengan langkah cepat menuju dapur. Ia melihat Yara yang berdiri di atas kursi dan itu berhasil membuat Aksa ternganga sebentar. Astaga, kau ini kenapa? Tanya Aksa dengan tangan berkacak pinggang. Yara langsung turun dari atas kursi, ia langsung berlari menuju pelukan Aksa. Kak, aku takut, takut banget, adunya kepada sang suami yang tidak tahu apa-apa itu. Aksa melihat sekitar meja makan, tidak ada yang menakutkan untuknya. Hanya ada berbagai makanan yang tersaji di meja dan ada berbagai buah. Kau takut apa? Tanya Aksa dengan penuh kesabaran sekalipun ia sudah lelah sekali dengan istri penggantinya itu. Yara tersadar, ia langsung melepas pelukannya. Yara menjadi salah tingkah, karena fobia ia menjadi memeluk Aksa dengan sangat erat seperti ini. Untung saja Aksa tidak marah atau bahkan belum menyadari apa yang telah Yara lakukan. Tangan Yara menunjukkan ke arah meja makan, dan tentu saja Aksa tidak mengerti. Apa? Katakan dengan jelas. Perintah Aksa dengan tegas. Ada buah salak, aku takut melihat kulit buah itu. Aku fobia dengan buah salak, aku takut, jelas Yara dengan wajah pucat pasi membuat Aksa yakin jika gadis di hadapannya itu sedang tidak berbohong. Sebenarnya Aksa ingin tertawa kala mengetahui kenyataan itu. Sampai ia usia 28 tahun, Aksa belum pernah mendengar ada orang takut dengan kulit salak. Dia juga tidak gigit, Yara. Kata Aksa. Yara mengerucutkan bibirnya. Ia juga tahu kalau salak itu tidak memiliki gigi untuk menggigit. Yara pasrah jika sekarang Aksa akan membuli atau melakukan apapun atas fobia yang ia rasakan. Karena Yara saja tidak tahu alasan apa yang membuatnya takut dengan kulit salak yang tidak bersalah itu. Aksa mengambil buah salak itu di meja, ia memegangnya begitu saja. Membuat Yara bergidik ngeri. Bahkan ia sampai merinding melihat cara Aksa memegang buah itu. Keduanya hanya diam dengan pikiran masing-masing, hingga tiba-tiba saja. Arregegegehah. Yara menjerit kencang kala buah salak itu dilempar Aksa tepat mengenai dadanya. Yara bahkan spontan menangkap buah itu, ia menjerit-jerit dengan tangan memegang buah salak. Aksa tertawa kencang. Ia sampai memegangi perutnya karena merasakan geli yang teramat. Melihat Yara yang kebingungan serta wajahnya pucat pasi hanya karena ada buah salak di tangannya. Hingga tiba-tiba saja, Yara jatuh pingsan membuat tawa Aksa langsung berhenti. Astaga, mati aku. Aksa langsung memapah tubuh Yara yang tidak berdaya. Wanita itu benar-benar tidak sadarkan diri hanya karena buah salak. Ternyata dia benar takut dengan buah salak, kok ada ya? Aksa menggendong tubuh Yara membawanya menuju ruang tengah. Aksa membaringkan tubuh Yara di atas sofa, ia sebenarnya panik. Kalau dia mati gimana? Aku pernah mendengar ada orang mati karena fobia yang dimiliki. Aksa bermonolog sendiri. Tidak berpikir panjang atau memakai keahliannya sebagai seorang dokter yang tidak jadi. Aksa malah langsung menghubungi dokter keluarga besarnya, keadaan Yara membuatnya takut. Selain itu Aksa juga menyadari ada sebagian ulahnya di sana. Sambil menunggu kedatangan dokter, Aksa duduk di lantai sembari memegang dahi Yara. Gadis itu masih belum sadar juga, wajahnya masih pucat saja. Aduh, bocah ini membuatku takut saja. Tidak lucu tahu. Kau mati hanya karena buah salak yang tidak memiliki gigi. Aksa terus mengomel kepada Yara yang tidak sadarkan diri. Hingga kedatangan dokter membuatnya langsung bangkit, Dr. Farus. Pria itu sedikit terkejut kala melihat seorang wanita tidak berdaya berbaring di sofa, pikirannya sudah macam-macam sekarang. Cepat, periksa dia, Kak, ucap Aksa kepada Farus yang malah terpelongo menatap Yara. Farus tersadar, ia langsung memeriksa keadaan Yara. Memeriksa denyut nadi dan segala hal, ia sudah berpikir yang tidak-tidak. Dia seperti sangat terkejut, seperti ada sesuatu kejadian berat yang baru saja dia alami.
Jelas Farus yang langsung membuat wajah Aksa berubah menjadi ekspresi tak terbaca. Farus mengoleskan minyak angin di hidung Yara, hingga wanita itu langsung membuka mata. Yara langsung bangkit dengan napas tersenggal-senggal, ia menatap tajam Aksa yang malah kelihatan tidak bersalah sama sekali. Bagus, bocah itu sudah sadar. Sekarang kakak pulanglah, sisanya biar aku yang urus. Ucap Aksa kepada Farus yang berdecak sebal, padahal ia ingin menanyai Yara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Farus tidak mau berdebat dengan adik kandung temannya itu, ia tahu seperti apa Aksa itu. Farus langsung berlalu pergi begitu saja, yang terpenting tugasnya sudah selesai. Dasar beruang. Teriak Yara kepada Aksa yang tengah berdiri di hadapannya. Beruang. Ya, sudah tahu aku takut sama salak. Malah sembarangan ngasih buah itu di tanganku, jahat banget sih. Yara terus mengomel kepada Aksa yang malah terlihat tenang. Aksa melipat tangannya di dada, ia menatap Yara yang seperti tidak terima dengan semua kelakuannya tadi. Lagian orang bodoh mana yang takut dengan buah itu? Kau saja yang lemah, sama salak saja takut. Ejek Aksa diselingi tawanya. Yara langsung bangkit, ia mendongak agar bisa menunjukkan tatapan tajamnya kepada sang suami yang tidak merasa bersalah sama sekali. Bocah sepertimu memang lagi gemas-gemasnya sih, takut sama salak. Hahaha, Aksa terus menertawakan Yara yang menatapnya tajam. Keasikan tertawa mungkin membuat Aksa tidak menyadari apa yang akan dilakukan wanita kecil di hadapannya. Yara mengambil ancang-ancang, bagaikan ikan piranha. Itulah Yara sekarang, ia menggigit lengan kekar Aksa hingga sang empu berteriak kesakitan. Au, sakit. Yara langsung berlari kencang menuju keluar rumah, tentu saja Aksa mau mengejar gadis itu untuk memberi pelajaran. Tapi, baru maju selangkah ponselnya sudah berbunyi. Terpaksa Aksa harus menghentikan niatnya, ia memeriksa siapa yang menelpon dirinya di waktu masa cuti pernikahan seperti ini. Tertera nama Danu, sudah pasti Aksa tidak merespon panggilan itu. Ia tahu jika Danu hanya akan mengejek atau membahas soal malam pertama saja. Bodoh amat deh. Yara ngos-ngosan hingga terduduk di bangku taman halaman samping, ia melihat ke sana kemari untuk memastikan aman atau tidaknya. Yara menghela napas lega karena Aksa tidak mengejarnya, ia bisa beristirahat sebentar. Mengingat kelakuan Aksa tadi benar-benar membuat Yara benci tujuh keliling kepada sang suami. Jelas-jelas ia takut, pria itu malah sengaja mempermainkan fobianya. Sejujurnya Yara juga tidak tahu mengapa fobia yang ia miliki semudah itu, kulit salak. Membayangkan baju dari buah itu, membuat Yara bergidik ngeri. Kala sedang melamun, Yara mencium aroma mie ayam Mamang yang selalu saja ia beli di waktu SMA. Yara langsung mencari di mana posisi Mamang mie ayam itu, ternyata berada di pagar utama bersama Pak Satpam. Tanpa berpikir panjang dahulu, Yara langsung berlari ke arah pagar utama. Ia ingin makan mie ayam itu sekarang juga, sudah lama sekali rasanya tidak makan mie ayam langganannya itu.